Baik Ibu, mulai ya pelajaran kita tentang elastisitas dan gerak harmonik. Ya, nah ini coba kalian lihat anak-anak ya. Nah kira-kira apa yang terjadi kalau pada motor itu tidak dipasang pegas atau shock breaker? Nah kalau tidak dipasang shock breaker, otomatis ketika dia terjadi guncangan, itu shock breakernya akan menekan ya gitu. Jadi kita guncangannya tidak yang mengakibatkan guncangan yang berat gitu ya, tapi sudah diredam dengan shock breaker gitu ya. Kita lihat dulu ada yang namanya sifat elastisitas bahan ya. Jadi sifat elastisitas benda padat itu kita bagi benda itu berdasarkan sifat elastisitasnya, kita bagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang namanya benda elastis, ada yang namanya benda plastis gitu ya. Kalau elastis ya sesuai dengan namanya. Ini contohnya gitu ya. Contohnya adalah karet gitu ya, karet. Nah, jadi kalau benda dikasih gaya, kemudian gayanya itu dihilangkan, itu dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, itulah yang namanya benda elastis. Contohnya karet gitu ya, pegas gitu. Ketapel. Nah, ketapel pun itu adalah karet sebenarnya ya, gitu. Nah, yang kedua itu adalah benda plastis. Benda plastis itu apa? Kalau kita kasih gaya, kemudian gayanya dihilangkan, bendanya tidak kembali ke bentuk semula, gitu ya. Nah, contohnya ini plastisin ini ya, boneka yang dibentuk ini gitu ya. Ini contohnya plastisin. Jadi kalau kita kasih gaya ya, kita tekan misalnya ya, plastisin ini tadi kita tekan gitu ya. Kita tekan, nah dia tidak akan kembali ke bentuk semula gitu ya. Jadi cap dari tekanan jari kita itu akan ada di bendanya. Nah, seperti itu ya, dan dia tidak kembali ke bentuk semula. Itu namanya benda plastis. Nah, kemudian ada istilah tegangan, nah ya, tegangan atau stres. Tegangan itu apa sih? Jadi tegangan itu adalah kalau kita buatkan secara matematis ya. Jadi tegangan atau stres ya itu adalah dikasih lambang ini ya. Dikasih lambang seperti ini. Ini kita bacanya tau ya. Tau itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Itu yang namanya tegangan ya. Yang kedua adalah regangan. Nah, regangan itu yang namanya regangan itu dikasih lambang E ya. Dikasih lambang E. Yang namanya meregang itu adalah besarnya pertambahan panjang dibagi dengan panjang awalnya. Nah, itulah yang namanya regangan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan modulus elastis. Ya, ini masih 9 menit lagi, mudah-mudahan selesai ya, modulus elastis. Jadi modulus elastis itu apa sih? Modulus elastis atau dalam bahasa fisikanya adalah modulus elastis atau modulus yang ya, itu didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dengan regangan. Nah, ini tadi anak-anak ya. Jadi E itu sama dengan tau tadi kan tegangan ya, dibagikan dengan E itu tadi regangan. Jadi tau itu tadi kan F bagi A gitu ya. E sendiri yang regangan tadi adalah delta L dibagi dengan L0. Nah, maka kalau kita buat persamaannya, E itu adalah FL dibagi dengan A kali delta L. Dapat dari mana Bu ini? Yang ini tadi ya. Nah, sebenarnya di matematika SMP atau SD itu kalian sudah tahu gitu ya. Kalau dibagikan itu kan sebenarnya buatnya kayak ini. F bagi A dibagi dengan F per A ya, yang ini. Ini tadi kan adalah tegangan ya. Yang ini tadi adalah regangan. Ini kan F bagi A, F per A dibagi dengan delta L dibagi dengan L0. Nah, kalau di matematika SMP atau SD itu kan bisa kita buat kayak gini kan. F bagi A, kalau dibagi itu berarti kan kali, tapi ininya dibalikan gitu ya. Dibalikan. Jadi L0 per delta L. Kan kayak gitu matematika SD atau matematika SMP gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan aja.
Jadi F kali L0 per A dikali dengan delta L. Nah inilah dia, itu ya. Betul ya? Jadi F kali L0 ini dibagi dengan A kali delta L, di mana F-nya itu adalah gaya, L0 itu adalah panjang awal. Panjang awal itu berarti belum apa namanya, belum meregang gitu ya, panjang awal. Kemudian A itu adalah luas penampang, delta L itu adalah perubahan panjangnya, penambahan panjangnya gitu ya. Ya, karena kita belajar kan ini regangan, meregang gitu ya, memanjang gitu ya, seperti itu. Paham anak-anak ya? Nah, tapi kalau ibu, kalau melihat seperti ini ya, seperti ini lebih mudahnya kayak gini. Luar dikalikan dengan luar, dalam dikalikan dengan dalam. F dikali dengan L0 dibagi dengan dalam kali dalam. A kali delta L. Itu ya. Sama kan dengan ini ya? Itu. Satu bahan baja yang akan digunakan untuk jembatan gantung memiliki modulus yang 2,0 dikali 10 per 11 Nm. Untuk menahan berat jembatan digunakan beberapa buah batang baja berbentuk silinder, masing-masing luas penampakan 8 cm kubik dan panjangnya 50 meter. Setiap batang ditarik dengan gaya 4 dikali 10 Pangkat 4. pangkat 4 Newton. Tentukanlah A tegangan, B panjang, dan C regangan yang dialami oleh batang tersebut. Ya, oke. Ya, kita tulis dulu yang diketahui di sini. Ada modulus yang ini ya. Ini modulus yang kita kasih lambang E besar. E sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Kemudian luas penampang dari batang bajanya ini ya, 8 cm kuadrat. Luas penampang kita kasih lambang A. Kita tuliskan di sini. A sama dengan 8 cm kuadrat. Kita jadikan meter, berarti 8 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian ada lagi panjang. Panjangnya adalah 50 meter. Nih, kita kasih lambang L. Panjang 50 meter. Kemudian ada gaya. Gaya 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Ini kita kasih lambang F. F sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tegangan atau tau, delta L atau pertambahan panjang, dan regangan atau I kecil ya, yang dialami oleh baja tersebut. Kita jawab dulu yang pertama, yang A. A itu tadi tegangan atau tau. Tau tadi kita ingat kembali rumusnya tadi adalah F per A. Ini. Nah, jadi di sini kita bisa menjawab sesuai dengan yang diketahui tadi ya. F-nya tadi adalah 4 kali 10 pangkat 4. Kemudian per A-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Sama-sama ini dibagi dengan 4, jadi 1, yang ini 2, berarti 1 per 2 atau 0,5 ya. 1 per 2 atau setengah, 0,5 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat. Nah, yang min 4 ini kita naikkan ke atas jadi 10 pangkat 4. Jadi 0,5 kali 10 pangkat 8. Atau bisa kita tulis 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Ini yang A-nya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang B. Yang B tadi adalah pertambahan panjang atau delta L. Kita ingat kembali untuk modulus yang
itu adalah tegangan atau tau dibagi dengan regangan atau I kecil. Nah, ingat kembali untuk tegangan tadi adalah F per A, sedangkan untuk E itu adalah delta L per L0. Nah, ini ingat kembali tadi luar kali luar, dalam kali dalam. Jadi F kali L0 dibagi dengan A dikali dengan delta L ini. Nah, ini yang kita cari adalah yang delta L ini. Delta L ini. Kita dapatkan E sama dengan FL0 FL0 dibagi dengan A kali delta L. Ini ya. Ini. Nah, delta L-nya ini yang kita cari. Maka delta L sama dengan F kali L0 dibagi dengan A dikali dengan E. Yang kita cari adalah delta L-nya. Maka di sini delta L itu sama dengan F dikali dengan L0 per A dikali E. Sama dengan, nah kita masukkan ya, F-nya adalah 4 kali 10 pangkat 4. Kemudian L0-nya 50 meter. Dibagi dengan A-nya tadi adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Kemudian E-nya atau modulus Young-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 11. Ini ya. Bisa kita selesaikan di sini. Ini 4 dengan 8, 2 ya. 2 kali 2 berarti 4. Berarti di sini 50 kali 10 pangkat 4 per 4 kali 10 pangkat. Yang di sini 11 berarti 11 dikurang 4 ya. 11 dikurang 4 adalah 7. Oke, kemudian kita selesaikan 50 dibagi 4, 12,5 ya. 12,5 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 7 naik ke atas berarti min 7. Berarti 12,5 kali 10 pangkat 4 dikurangi 7 ya. 4 dikurangi 7 adalah min 3 meter. Atau kita bisa tuliskan 1,25 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini. Untuk C yang ditanya adalah regangan. Regangan atau E kecil itu tadi adalah delta L dibagi dengan L0. Nah, delta L tadi kita dapat dari yang B ya. 1,25 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan L0. L0-nya tadi panjang awal 50 meter. Ya, jadi kalau kita bagikan 1,25 bagi 50 itu adalah 0,025 kali 10 pangkat min 2. Atau di sini 2,5 ya, berarti komanya kita geser ke kanan. Ini ya, 1, 2 gitu ya. Berarti 2,5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 gitu. Berarti jawabannya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 4. Dan yang perlu diingat adalah bahwa untuk E atau regangan itu dia tidak mempunyai satuan. Jadi ini jawabannya. Jadi ini jawaban yang C, ini jawaban yang B, ini jawaban yang B, dan ini jawaban yang A. Demikian tadi video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa diselesaikan tugasnya, karena tugas PR-nya itu lebih dan kurangnya sama dengan contoh soal ini ya. Ya itu saja, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.